Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang masalah demografi di Indonesia. Ledakan penduduk merupakan keadaan penduduk di mana laju pertumbuhan yang cepat akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang menurun. Ledakan penduduk ini dapat membawa akibat yang kompleks seperti pertumbuhan ekonomi, standar hidup yang menurun, terjadinya pengangguran, fasilitas hidup menurun, dan timbulnya krisis lingkungan. Lalu yang kedua itu ada distribusi penduduk yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Nah, akibat dari tidak meratanya penduduk yaitu luas lahan di Jawa semakin sempit. Lahan pertanian dijadikan pemukiman dan industri. Namun, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Urbanisasi yang terus terjadi juga menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota-kota besar yang luas wilayahnya terbatas seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya. Nah, dampak dari penyebaran penduduk tidak merata antara lain yang pertama munculnya pemukiman liar. Kedua, sungai-sungai tercemar karena jadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat maupun pabrik-pabrik industri. Yang ketiga, terjadinya pencemaran udara baik dari asap kendaraan maupun dari industri. Yang keempat, munculnya permasalahan sosial. Yang kelima, terjadinya banjir karena peresapan air hujan yang berkurang. Yang keenam, terjadinya kekeringan. Dan yang terakhir ialah tanah sekitar hutan menjadi tandus. Nah, yang ketiga ialah distribusi penduduk yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nah, sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan peningkatan keamanan negara. Faktor yang menyebabkan tingginya migrasi ke Pulau Jawa antara lain, yang pertama itu sebagai pusat pemerintahan. Kedua, sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. Yang ketiga, pusat perkegiatan ekonomi dari industri hingga banyak tersedia lapangan kerja. Yang keempat, tersedia berbagai jenis pendidikan mulai dari TK, PAUD, sampai dengan jenjang pendidikan S1, S2, S3, dan seterusnya. Dan yang terakhir ialah memiliki komunikasi yang baik dan lancar. Selain di Jawa, ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Nah, luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia. Tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari jumlah penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, selanjutnya yang keempat ialah komposisi yang timpang antara usia produktif dan non-produktif. Komposisi penduduk yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau ukuran tertentu. Dasar untuk menyusun komposisi penduduk yang umum digunakan adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian harian, dan tempat tinggal. Pengelompokan penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan. Penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibanding dengan usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara umur 15 hingga 64 tahun. Hal tersebut bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia dengan terjadinya peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan sosial. Usia produktif yang dimaksud ialah antara 15 sampai 64 tahun. Sementara itu, masyarakat
Non-produktif adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Tak hanya itu, jumlah masyarakat usia produktif ini menguasai 70% populasi suatu negara. Isu ini ditafsirkan terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2030, seperti dikutip dari Tirto. Puncaknya yaitu pada tahun 2028 sampai dengan 2030, ketika 100 orang produktif menanggung 44 orang non-produktif. Hal ini disebabkan oleh angka kematian bayi yang menurun dan angka kelahiran total juga menurun. Kondisi ini memiliki dampak yang besar bagi tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Fenomena ini bisa menjadi sebuah peluang baik menarik bagi Indonesia jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Bonus demografi justru bisa menjadi hal buruk bagi sebuah negara. Yang kelima, atau ini yang terakhir ya, kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah. Tingkat kemajuan sebuah negara salah satunya dapat dilihat dari kualitas penduduk negara tersebut. Kualitas penduduk berhubungan dengan kemampuan penduduk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas kehidupan di Indonesia masih terbilang rendah. Mengapa? Karena terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama ialah tingkat pendidikan yang rendah. Kemampuan untuk mengolah sumber daya alam dengan baik juga berdampak pada tingkatnya taraf hidup penduduk. Sayangnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, tingkat pendapatan penduduk masih rendah, dan kesadaran masyarakat untuk sekolah pun masih sangat rendah. Yang kedua itu ialah tingkat pendapatan penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan masyarakat yang masih rendah yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian jumlah penduduk yang terlalu banyak, terus minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya tenaga kerja ahli, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu ialah tingkat kesehatan yang rendah. Angka harapan hidup berhubungan dengan sarana prasarana kesehatan di sebuah daerah. Apabila angka harapan hidup di suatu negara tinggi, maka bisa dipastikan bahwa kualitas layanan kesehatan di negara tersebut juga tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah minimnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi rendah, penyakit menular, sarana dan prasarana kesehatan kurang memadai, air bersih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangat minim, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila masih ada kata atau perkataan saya yang salah. Terima kasih, sampai jumpa.